Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Doni Romi di channel Doni Romi. Hari ini hari ketiga kita berkunjung dan meliputi produk UMKM Kabupaten Bangka Barat. Pada kesempatan hari ini saya Doni Romi akan meliput dan diberi kesempatan untuk meliputi pembudidaya jamur ya. Nah, ini sangat langka dan sangat unik di Kabupaten Bangka Barat. Baru kali ini saya juga mendengar ada budaya jamur di Kabupaten Bangka Barat, terutama di Kecamatan Mentok. Oke, mari kita masuk ke dalam tempat pembudidaya jamur dan bertemu dengan pemiliknya. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Pemirsa, ini adalah Ibu Agustin. Nah, beliau ini adalah salah satu penggiat UMKM yang bergerak di pembudidaya jamur tiram. Ayo kita cek ke dalam ada apa di sini dan kita sedikit bertanya berdiskusi dengan Ibu Agustina. Oke, mungkin pemirsa ingin mengetahui bagaimana cara membudidayakan jamur tiram ini, Bu ya. Nah, apakah Ibu bisa menjelaskan awal mula proses pembudidayaan jamur tiram ini, Bu? Terima kasih Pak Doni atas kesempatannya pada pagi hari ini sudah berkunjung ke tempat kami. Kami sedikit akan menjelaskan asal mula saya minat untuk budidaya jamur tiram ini karena waktu 2018 saya kan sebagai penyuluh, Pak. Penyuluh ya. Honor daerah di Bangka Barat. Ya. Pas kebetulan dikasih sama Pak Dinas saat itu Pak Adi Usman, ditunjuk dari Dinas Bangka Barat untuk mewakili penyuluh ikut pelatihan jamur tiram. Tapi alhamdulillah hasil ilmu pelatihan BIMTEK yang diselenggarakan di BPP Lampung saya terapkan di Gapoktan Tanjung Jaya saat itu di 2018. Dan sudah itu karena saya lihat jamur tiram ini adalah jamur yang masih langka untuk di Bangka Barat dan konsumennya sangat tinggi. Saya mencoba membudidaya sendiri, Pak. Saya juga bekerja sama dengan Ketua Gapoktan saat itu Pak Canda Jajawiguna, juga sebagai pembudidaya jamur juga, Pak. Ya, jadi itu cerita awal Bu Tina ini memulai membudidayakan jamur tiram ini ya. Nah, sekarang mungkin pemirsa pengen mengetahui cara pembuatan, Bu. Awalnya bagaimana? Silakan dijelaskan, Bu Tina. Oke, Pak Doni. Memang kalau jamur tiram ini, Pak, memang susah sekali agak susah pada saat awal sebagai pemula kita ya. Karena di sini serbuknya kan kita zaman dulu, waktu dulu serbuknya tuh tidak homogen seperti yang di Jawa. Kalau di Jawa itu kan jamurnya serbuknya tuh serbuk sengon, karet. Sedangkan kita bisa mendapatkan serbuk ini dari Panglong. Ya kadang-kadang orang Panglong itu sering terkontaminasi dengan oli dan gitu ya. Jadi bahan baku yang akan mungkin saya dijelaskan, Pak. Boleh. Bahan bakunya itu serbuk gergaji. Kami ngambil dari Panglong. Terus tuh panglong yang ada di Bangka Barat, terus dedak juga kami mengambil dari petani-petani yang ada di Bangka Barat. Itu dedak halus ya. Terus sama ini kapur dolomit. Jadi bahan bakunya itu cuma sedikit, Pak. Serbuk gergaji, dedak sama kapur. Serbuk gergaji, dedak sama kapur ya. Itu bahan jadi utamanya. Prosesnya itu kita lakukan pengadukan. Pengadukan sini serbuk, dedak sama kapur, nanti dikasih air. Kita lakukan pengadukan. Persentase airnya itu 60%. Jadi kalau kita pengadukannya itu dicampur setelah sudah homogen, terus kita ambil serbuknya tadi, kita genggam. Kalau sudah bisa dikepal itu berarti airnya sudah cukup. Itu kita lakukan fermentasi, Pak. Fermentasi ini kan fermentasi untuk melakukan serbuk bahan bakunya itu kan. Kita lakukan fermentasi. Kemudian lalu kita lakukan pelakuan yang kedua, yaitu pengisian blok. Blok ini, Pak ya. Seperti apa, Bu? Pengisian blok ini kan. Di dalam plastik ini ya. Iya, dalam plastik. Jadi kita kasih blok, kita ini langsung kita lakukan pengukusan. Pengukusan sini kalau untuk di kita nih kan karena jamur kita nih bahan baku kita tidak homogen. Jadi kami lakukan pengukusan selama 8 jam. 8 jam ya. Pernah juga kami mencoba kurang dari 8 jam itu banyak kontam, Pak. Jadi tidak berhasil, tidak jadi. Jadi idealnya 8 jam. Itulah mesti wajib untuk ini kan dalam pengukusan atau sterilisasi. Sterilisasi, ini bagoknya sudah dingin ya. Sudah dingin. Lalu kita lakukan ini, Pak,
Lalu kalau kita sudah dingin, lalu kita masukin bibit Pak. Ini masuk bibit setelah. Iya, Oh, bibitnya. oke. Masukin bibit. Sudah kita masukin bibit, lalu kita ini lakukan inkubasi. Ini namanya inkubasi Pak. Oke. Inkubasi ini bagus sekali kalau kita di ruang tertutup. Karena proses jamur ini kan lebih cepat tumbuhannya dibanding terbuka. Oh, Iya. dia lembab ya? Iya. lembab. Nanti kalau sudah ini, biasanya kami Pak dulu Iya. awalnya Iya. waktu bisa 3 bulanan Pak baru ini. Karena apa? 3 bulan panen? Nah, oke. tapi alhamdulillah kami seiring jalan Iya. dapat informasi Iya. di Pangkal Pinang juga ada Ada. ini serbuk yang bisa lumayan homogen ya. Iya, iya. Nah, jadi udah sampai 2 bulan sudah panen. Oh, Iya. oke. Jadi tergantung ini Bu ya, dari Serbuk. serbuk-serbuk Iya, itu ya? iya. Jadi kalau Oh. serbuknya itu kayu kerang, Iya, nah iya. itu lama Pak, lama Oh. proses pertumbuhannya, Iya, tapi iya. lama juga masa panennya. Panennya. Iya. Oke. Nah, pemirsa, itu tadi penjelasan singkat dari Bu Tina, pembudidayaan dari awal pemelastikan sampai menanamkan bibitnya ke dalamnya. Itu bisa sampai 2-3 bulan untuk panen ya Bu ya. Iya, Oke. Sekarang mari kita lihat contoh jamurnya ya. Ini ya Bu. iya. Oke. Ini, yang sudah siap panen atau belum? iya. Ini udah siap panen. Siap panen ya. Iya. Oke. Ah. Ini juga Bu ya. Yang tadi udah jatuh nih Pak. Oh, kan jatuh. lama. Oh iya. Jadi ini sebenarnya tadinya banyak Bu ya. Iya. Tadinya banyak sih Iya. sudah panen duluan Udah ya. panen. Iya. Ini sisa-sisanya ya. Iya. Di ini kan ada jamurnya ada ini Pak, masa dorman. Apa itu Bu? Masa dorman? Masa dia berhenti. Iya. Nanti kan yang satu backlog ini Pak, dia kan ada masa dorman. Nanti kan dia akan panen. Nanti seminggu 2 minggu lagi dia stop dulu. Stop Nanti dulu. nanti dia panen lagi. Oh. Jadi masa satu log ini Pak bisa menghasilkan 8 kali. 8 kali panen. Oh, coba saya lihat Bu. Iya. Jadi satu apa namanya? Log. Satu log. Satu log ini bisa sampai 8 kali panen. Iya. Oke. Tergantung apa nutrisi yang di dalam Nutrisi log. dalam ini. Iya, Oh, iya. Oke, dari satu kali panen ke panen berikutnya jaraknya sampai berapa lama? 2 minggu. 2 minggu ya. Iya. Setiap 2 minggu dia Iya. panen lagi gitu ya, panen lagi. Oke, ya. Oke, yuk kita jalan-jalan melihat Nah, ini Ya, Pak, ini saya juga pengen mengenalkan sama Bapak. Ini kebetulan jamur-jamur. ada jamur ini tiram putih Pak ya. ini tiram putih. Ya. Pemirsa, kita lihat tadi kita sudah melihat jamur tiram. Inilah bentuk jamur tiramnya. Nah, ada lagi satu bentuk jenis jamur ya Bu ya. Iya. Jenis jamur yaitu jamur Jamur tiram coklat. tiram coklat. Iya. Nah, yuk kita lihat apa sih jamur tiram coklat itu. Jamur tiram itu banyak Pak. Bukan ini ada jenisnya Pak. Jamur tiram coklat, yang putih, yang pink, oranye, Ya. yang abu-abu. Pokoknya ada macam tuh. Tapi yang di tempat saya cuma ada jamur tiram coklat sama tiram putih aja. Oke. Nah, itu kelebihan keunikan dari jamur tiram coklat ini, rasanya lebih enak dibanding tiram yang putih, Pak. Oh. Lebih kenyal. Lebih kenyal ya Bu ya. Iya, Oh, oke. Ada perbedaan rasa nggak selain kenyal gitu Bu? ada kata yang ada konsumen yang sudah pernah mencicipi beda Iya. katanya gitu. Beda ya? Iya. Lebih enak ini ya. Iya. Berarti banyak pembeli yang membeli ini ya, berminat dengan Iya, tapi memang karena belum coklat ya? banyak, Pak. Oh, oke. yang sebelah sini ini coklat semua, Pak. Coklat semua Iya, ya, yang sebelah belum sana ya. iya, yang belum ini. Belum keluar, Iya, soalnya iya, coklat semua. iya. Oke. Bu Tina, ini mungkin pemirsa juga pengen mengetahui kegunaan kita mengkonsumsi jamur tiram ini ya. Itu bisa dikonsumsi langsung ataukah dicampur dengan sayur lain gitu ya. Dan apa sih kegunaan buat kesehatan tubuh? Oke, Pak. Ya. Ini Pak, biasanya untuk jamur tiram ini selain jamur segar ya kan alami. Ya. Terus kan jamur ini kan tidak terkontaminasi leukemia. Ya. Jadi untuk kesehatan bagus sekali. Pengetahuan saya sedikit dari informasi. Informasi itu bahwa jamur juga bisa untuk mencegah kanker. Nah, terus kan biasanya konsumen itu mengolah jamur tiram ini bisa dibuat crispy, buat abon, buat dendeng. Nah, nanti saya bisa lihatkan Pak. Sama ada saya juga buat dendeng, baru coba-coba. Oke. Nah, selain enak di sayur, ini nih jamur ini tuh biasanya lebih di konsumen utamanya tuh yang sering di Bangka Barat ini yang dibentuk ini khususnya kaum Cina yang tidak yang vegetarian Pak. Vegetarian.
karena Ya. jamur tiram ini jamur sehat ya. Ya, ya. Betul. Mm-mm. Daripada ini, jadi lebih kita makan banyak konsumsi juga tidak mempengaruhi ke badan. Oh, Gitu. oke. Ya, jadi itu fungsinya kita mengkonsumsi jamur tiram ini ya, pemirsa ya. Jadi banyak sekali kebaikan untuk kesehatan kita ya, apalagi dicampur dengan sayur, Bu ya. Iya. Nah, itu akan semakin menambah kelezatan masakan kita. Oke, pemirsa, tadi sudah kita saksikan bersama penjelasan dari Bu Tina ya, salah satu pembudidaya jamur tiram di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Bu Tina, kalau misalkan ada yang pemirsa yang menonton acara ini dan sedang berada di Kecamatan Mentok, kira-kira kemana mereka harus mengontak Ibu? Jadi baik pemirsa, seandainya ada yang mau main ke rumah kan, bisa mengontak saya, nomor telepon saya 0821 85 28 1645. Ada sosial medianya, Bu? Facebook Ya. ada Pak, Ya, apa Bu? Agustina Roid Pak. Agustina Roid. Iya, ya. Agustina Roid. Saya dulu waktu 2020 sebelum zaman Covid itu sistem online Pak. Oh, online. Di forum jual beli. Oh, forum jual beli. Iya, Di Facebook. iya Facebook. Facebook. Iya. Oke. Nah, Ibu ini bisa menjual berapa banyak dalam waktu satu hari mungkin atau satu minggu, satu bulan? Pokoknya kalau biasanya kalau pas lagi panen semua ini Pak bisa 5-6 kilo. 5-6 kilo ya? Iya. Ya. Oke. Nah, jadi pemirsa, apabila Anda minat untuk sekedar datang bermain ke sini melihat-lihat budidaya jamur tiram ini dengan Ibu Tina, silakan ya. Silakan datang ke alamat yang sudah disebutkan tadi dan nomor kontaknya sudah ada. Silakan hubungi langsung Bu Tina. Main ke sini, lihat-lihat bagaimana, sekedar bertanya juga tidak apa-apa. Dan berminat silakan membeli ya, jamurnya sangat fresh di sini karena langsung dibudidayakan sendiri oleh Bu Tina. Oke, sampai di sini ulasan UMKM Doni Romi. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.